Assalamualaikum. Kali ini kita sudah memasuki materi di subtema yang ketiga dari tema yang pertama. Di subtema 3 ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan manfaatnya. Kita masuk di pembelajaran pertama. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dari manusia. Anak-anak, dengan rajin bekerja menggunakan tenaga, rasanya tulang, otot, dan organ gerak yang lain makin sehat dan kuat. Itulah sebabnya kita tidak boleh malas bekerja dengan menggunakan tenaga. Makin banyak bekerja dengan tenaga, otot, tulang, dan persendian makin kuat dan sehat. Nah, salah satu contoh bekerja dengan menggunakan tenaga adalah membuat gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibuat secara tradisional. Gerabah memanfaatkan lingkungan di sekitar kita dalam proses pembuatannya, yaitu menggunakan tanah liat atau lempung. Di buku lembar kerja kalian, ada wacana yang berjudul Kerajinan Gerabah dari Jawa Tengah. Nanti kalian bisa membacanya ya. Ibu akan membahas mengenai alat-alat umum dan alat-alat khusus yang digunakan dalam proses pembuatan gerabah. Alat-alat umum yang digunakan ada cangkul, linggis, dan ember. Kalau alat-alat khususnya antara lain ada kayu bulat atau penggiling berguna untuk membuat lempengan. Lalu ada meja putar berguna untuk membuat tanah liat berbentuk lingkaran atau silinder. Ada tali pemotong berguna untuk memotong atau mengambil tanah liat yang masih basah dari meja bundar. Selanjutnya ada cetakan, biasanya terbuat dari gips yang berbentuk persis seperti model yang akan dibuat. Lalu ada butsir, berguna untuk membentuk pembentukan tanah liat. Lalu ada pisau pahat, berguna untuk membuat dekorasi pada keramik. Sudip, berguna untuk membuat hiasan saat gerabah masih basah. Tungku pembakaran berguna untuk membakar gerabah yang sudah kering. Nah, anak-anak, itu tadi alat khusus yang digunakan dalam proses pembuatan gerabah. Daerah penghasil gerabah bukan hanya di daerah Jawa Tengah saja, ada juga di Pulau Madura. Alat-alat khusus yang digunakan di Pulau Madura juga menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Akan Ibu tunjukkan bahasa yang digunakan untuk menyebut alat-alat khusus tersebut. Ada panombuk atau panumbuk. Lalu ada panempa, ada pangorek, ada panyabungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamatong, dan pungku. Itu tadi alat-alat khusus yang digunakan orang dari Pulau Madura untuk membuat kerajinan dari gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir.
Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Anak-anak, keberadaan pengrajin gerabah ini banyak sekali memberikan manfaat baik untuk pengrajin sendiri, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah memperoleh banyak keuntungan seperti harganya murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaat tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk modern tidak hanya proses pembuatan yang modern, namun juga menggunakan bahan yang praktis dan tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Itu tadi penjelasan singkat mengenai materi di pembelajaran yang pertama. Kamu dapat membaca buku lembar kerja siswa kamu, atau kamu juga dapat merangkum bagian yang tidak terdapat di buku lembar kerja siswa kamu. Kamu bisa tuliskan di buku catatan tema kamu. Nah, untuk sumber materi, Ibu menggunakan buku siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2017, tema pertama organ gerak hewan dan manusia. Kamu bisa melihatnya di internet, atau kamu juga bisa meminjam dari punya rekan atau kakak kelas kamu. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.